Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafina maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa sahbihi umawala amma ba'd. Kaifa halukum jami'an, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan, dan Allah senantiasa menerima amalan-amalan selama melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Hayya bina nabda dirasatan al-yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini adalah sebagaimana saya jelaskan bahwa tentang periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Madinah. Ya. Bagaimana mengetahui tentang perkembangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Semester 2 ini membahas tentang itu. Standar kompetensi yang harus dipelajari bagaimana memahami teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membina di Madinah. Nah, ini yang penting. Ya, keteladanan Rasulullah SAW di pas Mekah, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, gelar Al-Amin itu kalian sudah tahu bahwa Jami'il Khisali Sifatil Mahmudah, perkumpulan sifat-sifat yang mulia. Wa huwa tawadhu wasyaja'ah wal qana'ah wal wara'. Al-Amin itu bukan hanya sekedar diartikan percaya, tapi dia berkumpulan atau perkumpulan dari sifat-sifat yang mulia, yaitu tawadhu, dipercaya, pemberani, amanah, fatana, dan seterusnya. Nah, sebagaimana setelah kesuksesan di Mekah, kemudian qadarallahnya beliau harus ke Madinah. Nah, ini proses ketaudeladan Rasulullah SAW membina umat pada fase di Madinah. Kemudian dalam hal ini juga menceritakan tentang sejarah periode di Madinah, ya, dan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah apa saja. Nah, capaian dari materi ini adalah bagaimana mampu mentauladani sifat tabligh. Ya, karena Rasulullah SAW qabla al-bi'sa, beliau memprioritaskan tentang bagaimana soleh, mensolehkan diri sendiri dengan akhlak-akhlak yang karimah, yang mulia. Kemudian ketika bi'sa, beliau menyampaikan syariat Islam. Ya, ayat yang pertama diturunkan setelah Iqra. Kemudian beliau berdakwah kepada keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, setelah itu berlanjut sampai di periode di Madinah ini semakin berkembang. Nah, poin yang harus disampaikan adalah bagaimana sifat tabligh, sifat penyampaian Rasulullah SAW pada saat beliau berhadapan dengan masyarakat atau umatnya. Kemudian mampu menjelaskan pengertian makna hijrah. Makna hijrah secara khusus wal am, ya, makna hijrah secara khusus itu apa? Ya. Kemudian juga secara umum itu seperti apa? Mampu mendeskripsikan latar belakang Rasulullah SAW berhijrah. Ya, kenapa beliau sehingga harus meninggalkan kota Makkahul Mukarramah yang beliau cintai? Kenapa beliau kemudian harus rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk hijrah? Latar belakangnya apa? Kemudian menyebarkan faktor-faktor pendorong hijrah, mampu menaati aturan dengan memperhatikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian sesi ini juga mampu mendeskripsikan strategi dakwah di periode Madinah. Ya, ada tahapan-tahapan beliau berdakwah.
Kemudian hikmahnya juga ataupun indikator yang harus dicapai dalam materi ini adalah muqaranah, membandingkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW di pas Madinah fi asrina hadza, ya, di zaman sekarang, pada era saat ini, karena mempelajari tentang sejarah ini bukan hanya sekedar berbicara tentang tarikh, tentang tanggal, tentang tentang ketauladanan beliau, tapi bisa kita ambil hikmahnya dan kalian bisa realisasikan dakwah beliau itu di asrina hadza, di zaman kita sekarang ini. Kemudian mampu mempelajari tentang berbagai macam peperangan, suatu bentuk kepahlawanan, kepatriotan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mampu memetik hikmah, untuk hikmah dari periode Mekah ini apa saja, dan mampu mentauladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik, kita awali dengan makna hijrah. Makna hijrah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Mukarramah, kemudian beliau dituntut untuk hijrah, maka makna hijrah secara umum dan khusus adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, untuk mendapatkan ketenangan, kemudian menghindarkan kecaman, kenyamanan, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Makkah intimidasi oleh orang kaum Quraisy, bahkan para sahabatnya pun disakiti. Maka ini harus dituntut untuk menyusun strategi, karena pada masa itu adalah jumlah Rasulullah SAW tidak terlalu banyak. Kemudian meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perbuatan yang baik perintah Allah SWT. Ini makna secara makna yang umum, artinya ada makna secara hijrah itu berpindah secara tempat, untuk mencari ketenangan, kemudian kenyamanan, keamanan. Namun fi ma'nal ukhra, makna lain dari hijrah itu adalah meninggalkan suatu perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti bulan suci Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, bulan yang mana kita menahan hawa nafsu dari sifat yang buruk menuju kepada sifat yang mulia. Jadi ada dua makna, berpindah secara tempat, secara fisik. Yang kedua adalah makna hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan khaba'ith kepada perbuatan yang karimah, yang mulia. Nah, kemudian faktor apa sih yang menonjol, yang mendorong sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus pergi ke Madinatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, yang beliau mengatakan bahwa kalaulah tidak diusir, kalaulah tidak saka, beliau sangat cinta tanah kelahiran Makkah Mukarramah. Apa penyebabnya? Rencana strategi, rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy, yang pada saat itu rencana pembunuhan ini adalah dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Jahal yang di Darun Nadwah. Kemudian yang tempat yang beliau sendiri pun dibesarkan di situ oleh keluarga-keluarganya, dan bersepakat ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu kaum Quraisy berpikir bagaimana cara untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat sudah kita bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan Ka'bah. Dalam musyawarah mereka itu pun mengatakan kalau dibunuh di depan Ka'bah maka banyak pengikutnya yang akan membela. Sudah, kalau kita usir saja beliau. Kemudian berpendapat lain kalau diusir beliau akan mudah untuk mempengaruhi orang lain. Pada singkat cerita bahwa sudah
kita sepakatkan kita kumpulkan semua pemuda-pemuda dari kabilah-kabilah yang ada, dan kita sepakati kirim satu pembesar, satu penggawa, satu jawara, dan setiap itu kita akan tebas Rasulullah SAW secara bersamaan. Nah, dikhawatirkan pada strategi pembunuhan itu Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui tentang makar mereka itu. Akhirnya gantilah posisi itu ketika Ali bin Abi Thalib. Pada saat itulah akhirnya terjadi pendorong hijrah. Kemudian juga Madinah strategis untuk pembekalan Islam. Kenapa faktor hijrah Rasulullah SAW ke Madinah? Karena memang pada saat itu tahun 621 datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 622 datang 77 suku Aus dan Hajrat ke Makkah. Yasrib strategis memerlukan pemimpinan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun di samping pertimbangan tadi, memang Madinah menjadi tempat yang strategis dalam pengembangan Islam. Dan benar ternyata Islam menjadi tempat yang strategis, yang nama dulu itu adalah Yasrib. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan dakwahnya, ketika posisi tidur Rasulullah SAW digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dalam perjalanannya beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq berdua dengan Rasulullah SAW, dan tibalah di suatu ketika Rasulullah SAW menempati tempat yaitu gua Gharus Sur, atau disebut dengan Gua Sur, yang beliau pada saat itu bersembunyi di dalam itu. Perhatikan gambar itu, bersembunyi di dalam gua tersebut. Pada saat itu kaum Quraisy terus mengejar. Pada saat itu kaum Quraisy terus mencari jejak di mana perjuangan Rasulullah SAW. Perginya Rasulullah jangan sampai lepas. Namun ternyata pada saat itu ketika kaum Quraisy sudah berada di depan Gua Sur ini, pada Gua Sur ini, ternyata kalaulah kaum Quraisy melihat tempat ini pasti mereka ketahuan, ternyata ketahuan. Nah, pada saat itu pada akhirnya apa? Ada laba-laba yang tepat, yang tidak membuat kecurigaan, tidak mencurigakan orang Quraisy bahwa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada Abu Bakar Siddiq yang di dalamnya. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah kaum Quraisy ini kemudian dia melihat, maka pasti akan ketahuan. Nah, pada saat itu dengan khawatir itu maka Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku, janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Apa hubungan gambar ini dengan perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gambar yang pertama adalah Gua Sur, adalah tempat yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersinggah. Sedangkan gambar Masjid Quba Sukhra ataupun tempat Al-Aqsa adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan beliau, spiritual beliau pun menambah kekuatan, mendapat perjuangan Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam dan mensyariatkan salat. Dakwah Rasulullah SAW apa saja yang dilakukan pada saat di Madinah? Yang pertama dilakukan itu adalah memperkuat hubungan persaudaraan dengan kaum Muhajirin dan Ansar. Ini yang menjadi penguat pertama
Karena dengan persaudaraan yang kuat itulah akan menghadirkan kekuatan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Dalam Al-Qur'an juga sebutkan bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku untuk saling mengenal. Maka setiba di Madinah, Rasulullah SAW memperkuat hubungan persaudaraan antara muhajirin, ya, yang orang-orang yang hijrah, kemudian al-ansor, yang orang-orang yang ada di Yasrib pada saat itu. Kemudian persiapan strategi Rasulullah SAW juga adalah membangun pusat peribadatan dan pertemuan. Membangun masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah tempat yang pertama dibangun. Kemudian berlanjut Masjid Madinatul Munawwarah menjadi tempat strategis juga. Ya. Masjid Nabawi, yang di situ adalah digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menyusun, membahas, ya, perekonomian, strategi, dan seterusnya. Ya. Maka ciri-ciri dari kesuksesan suatu masyarakat juga adalah bagaimana mereka banyak berinteraksi, kemudian banyak membangun peradaban melalui yang namanya masjid. Menjalin hubungan persahabatan dengan baik. Ya, pada saat itu Piagam Madinah. Piagam ini mengundang 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, ya, akhlakul karimah, kebijakan, undang-undang, ya, kemudian kemasyarakatan, ekonomi. Di dalamnya itu termasuk juga aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin, ya, seperti tidak boleh menyekutukan Allah, ya, kemudian harus tolong menolong sesama mukmin, harus saling bertakwa kepada Allah, ya, dan seterusnya. Bentuk berbagai ekspedisi menghimpun kekuatan. Di samping itu juga beliau Rasulullah SAW mengirimkan ekspedisi kepada kaum-kaum pada saat itu untuk menghimpun kekuatan Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib membawa 30 orang patrolinya ke pesisir Laut Merah. Ubaidah bin Harisa membawa 60 orang menuju Wadi Rabi'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hazaz dengan 8 orang muhajirin, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya ke Abwa, ya, mengikat perjanjian dengan Bani Damra, kebuat dengan 2.200 orang muhajirin Al-Ansar serta Al-Ansariyah, ya, membangun ekspedisi untuk menghimpun kekuatan umat Islam dalam hal apapun itu. Kemudian para penguasa dikirim oleh Rasulullah SAW surat, ya, salah satunya adalah Heraklius, ya, Kaisar Romawi Timur. Beliau menerima surat Rasulullah SAW, ya, Diniyah bin Khalifah. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah SAW, namun dia membalas surat dengan sopan, ya. Heraklius, ya, dakwah melalui surat, dikirimkan surat, ya, untuk membenarkan syariat-syariat Islam, ya. Kemudian Syahriansyah, ya, adalah kaisar Persia yang sombong. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan delegasi, ya, pada saat itu kemudian dengan sombongnya, ya, dengan congkaknya, ya, hal antumul Arab tu'allimuna yarka', kalian orang Arab mengajarkan kami ruku', dirobek begitu saja dengan kesombongannya. Dan benar ternyata, ya, kaisar Persia ini adalah cikal bakal yang pertama akan cepat ditaklukkan. Kemudian Muqawqis, gubernur Romawi Mesir, yang dikirimkan surat melalui Hatib bin Abi Baltayah, ya. Kemudian dia belum menerima seruan Rasulullah SAW, dia membalas surat Rasulullah SAW beserta berbagi hadiah, ya. Beda halnya dengan Kaisar Persia.
dengan sombongnya. Beda hal dengan Kaisar Romawi yang kemudian juga dia dengan lemah lembut menolak, ya. Muqawqis ini juga dia, ya, dengan senantiasa dia belum menerima seluruh Rasulullah SAW, namun dia membalas suratnya itu dengan berbagai hadiah. Al-Munzir bin Sawi, Raja Bahrain yang menerima dakwah Rasulullah SAW, yang menyatakan masuk Islam, kemudian dia menyeru kepada Islam kepada pembesar-pembesar rakyat yang lainnya. Rasulullah SAW mengirim surat melalui utusannya kepada kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Romawi, ya, kerajaan Habasyah, Najasyi, ya, Yamamah, ya, Hazzah bin Ali, Raja Persia, yang telah dibahas sebelumnya untuk membahas ringkasan dakwah. Kemudian semua surat tersebut, ya, kemudian diberikan kop ataupun cap kalimat La ilaha illallah. Tujuannya adalah menjelaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai utusan Nabi akhir zaman. Kemudian pada saat itu masa-masa ketenangan, kekuatan sudah dihimpun. Pada saatnya Rasulullah SAW pun sudah mulai membentuk strategi. Apa yang dilakukan? Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan, wahai para pejuang-pejuang agama, ya, telah diizinkan berperang pada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Al-Hajj ayat 39. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi jalan kamu, tetapi janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Ya, ini perintah tentang anjuran untuk para pejuang-pejuang, kemudian para patriot umat Islam, ya, kemudian para pahlawan-pahlawan negara Islam untuk melawan orang-orang yang menzalimi pada saat itu. Kemudian di sesi Madinah juga yang peperangan atau disebut dengan ghazwah. Ghazwah adalah bagaimana kullu ghazwatin, ya, allazi yashtariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghazwah itu adalah semua peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariah, peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya, perang Badar. Ya, perang Badar, ya, yang mana kaum Quraisy pada saat itu berjumlah, ya, ya, kurang lebihnya itu, ya, 300, ya. Kemudian kaum Muslim, ya, lebih sedikit daripada itu, ya. Terjadi di Makkah Mukarramah pada 2 Hijriah. Kaum muslimin sebagai pemenangnya sebanyak 70 yang tewas dari pihak kaum Quraisy dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, terjadi juga pada tahun 5 Hijriah. Merupakan perang antara kaum muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengusir Khaybar dan sekutunya masyarakat Mekah. Pasukan gabungan ini terdiri dari 10.000 orang-orang tentara, ya. Kemudian Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit bertahan di bagian-bagian kota yang terbuka. Itulah sebab perang ini menjadi disebut dengan perang Khandaq atau perang parit, ya. Ini strategi perang yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, yang dilakukan beliau pada saat di fase tahun 5 Hijriah di Madinah. Kemudian apa lagi? Perang Hunain juga teramat. Perang ini adalah kaum muslimin nyaris mengalami kekalahan, melakukan akibat kebanggaan terlebih dahulu terhadap jumlah mereka yang dikira tidak akan terkalahkan. Peristiwa ini pun Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 25. Sesungguhnya
Allah telah menolong kamu orang-orang beriman di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu, tapi jumlah banyak itu sama sekali tidak bisa berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu dibalikkan ke belakang, lari tunggang belakang. Artinya bahwa dalam peperangan ini pun ya, fase Madinah ini ya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tidaklah berapa banyak suatu kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Jadi bukan hanya sekedar fokus kepada jumlah, tapi yang memenangkan, yang memberikan pertolongan ya dalam ya peperangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah di kota Tabuk ya. Pada saat itu apa? Di bagian utara Jazirah Arabia, perang ini terjadi antara kaum muslimin dengan kerajaan Nasrani Romawi ya. Perang ini terjadi karena orang-orang Romawi menghalangi dakwah Islam ke wilayah Syam, Irak dan Mesir. Dan perang Tabuk ini pun ya adalah perang yang sangat sekali bersejarah dalam Islam ya, atau disebut dengan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah itu adalah tentara ataupun para pahlawan yang sulit. Kenapa sulit? Karena pada perjuangan ini jumlah umat Islam pada saat itu belum sulit dalam segi persiapan, sulit dalam ekonomi. Kemudian perjalanan jauh, perlu ditempuh kurang lebih 20 hari, hampir sampai bulan. Maka perlu bekal ya. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabatnya, man jahaza bi jaisyil usrah falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan, yang memfasilitasi, yang mensupport, yang menyumbangkan hartanya untuk peperangan Jaisul Usrah atau para pahlawan yang sulit ini dalam untuk peperangan Tabuk, maka bagi mereka surga. Berbondong-bondong sahabat kemudian termotivasi untuk melakukan membantu. Abu Bakar Siddiq kemudian seluruh hartanya kemudian juga Umar bin Khattab setengah hartanya ya. Utsman bin Affan di dalam riwayat 100 onta ya kan, kemudian kuda perang 900 dan seterusnya. Pada saat ini adalah kekuatan umat Islam menjadi kuat dengan bantuan-bantuan dan supporter dari kaum sahabat lainnya. Itu perang Tabuk. Bentuk ekspedisi juga ya. Ini sudah tadi. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini adalah hikmah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah persaudaraan antara kaum muslimin dengan muhajirin dan ansar dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Penting dalam fase dakwah ini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter, sifat, suku. Maka dengan memberikan rasa aman, memberikan rasa tentram antara satu dengan lain, ini adalah tujuan dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Nah, hikmahnya bisa kita ambil seperti itu. Kalian juga sama. Kalian mungkin datang dari berbagai macam suku, daerah, provinsi yang beda karakter, maka salah satunya itu adalah kalian adalah umat yang bersaudara. Harus saling menimbulkan rasa aman, bukan saling membuli, bukan saling menyakiti, bukan saling menghina atau saling memata-matai. Kemudian hikmah yang bisa diambil juga dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah ya adalah ittihad ya, kemudian saling bersatu dan saling menghormati antara agama. Karena pada masa itu, pada perjuangan itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Ya. Agama mereka adalah agama mereka, agama saya adalah agama saya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, dan aku pun tidak menyembah apa yang
kalian sembah, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya. Dan agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah kamu. Kemudian mengembangkan tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah. Fase Madinah ini adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah, laisa lahu nasab, tidak mempunyai apa, ya, tidak mempunyai harta. Abdurrahman bin Auf yang dia terkenal sebagai saudagar, kaya raya, ya, kemudian juga memiliki harta, tapi pada saat hijrah dia tidak mempunyai apa-apa, tidak membawa sepeser pun. Sahabat Ansar kemudian menawarkan, ya Abdurrahman, ya, kalau engkau inginkan harta, ya, kemudian kalau engkau inginkan wanita, saya mempunyai, ya, kemudian silahkan engkau, ya, pilih. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, dullani ala suq, ya, terima kasih, semoga Allah memberkahi harta kalian, tapi tunjukkan kepada saya mana perdagangan pasar. Sahabat lain juga seperti itu. Jadi saling tolong menolong. Kemudian juga memahami bahwa umat Islam itu harus berpegang teguh pada aturan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan saling berpecah belah. Memahami, menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan kepada Allah. Hablu minallah dan hablu minan nas. Dua konsep ini, ya, dimanapun berada harus baik hubungannya. Hablu minallah, kita harus baik, tarbiyah zatiyah, ubudiyah kita harus baik. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara, ya, iqamatul wajib wa ahya'us sunnah, menghidupkan, memperbaiki yang wajib, yang laki-laki di masjid, berpuasa, tilawah Quran, ya, awal waktu, wa ahya'us sunnah, dan menghidupkan yang sunnah. Apalagi masuk bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan ini adalah harus memaksimalkan dalam beribadah, hablu minallah, ya. Kemudian juga di dalam Ramadan juga ada hablu minan nas, ya, zakat, sedekah, dan seterusnya. Jadi dua aspek ini hablu minallah harus kuat, hablu minas kuat. Kemudian mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia dan akhirat. Apa itu? Adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, fase Mekah ini adalah fase Madinah ini adalah fase yang mana Rasulullah SAW meninggalkan warisan, in tamassaktum fihi lan tadillu abad. Kalau kita berpegang teguh kepadanya tidak pernah akan sesat selamanya. Itu kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menjadikan inspirasi dan motivasi menyiarkan agama Islam. Tidak hanya sekedar untuk nafsi-nafsi. Kalian belajar di Imbos pun bukan hanya sekedar untuk kalian sendiri. Kalian belajar Al-Quran bukan untuk kalian sendiri. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti bukan untuk sendiri. Kalian kuliah, belajar agama, belajar ilmu intelektual, cendekiawan muslim, dan seterusnya, tidak berhenti untuk sendiri. Akan tetapi apa? Bagaimana cara strategi yang dilakukan kali itu adalah bagaimana mencontoh strategi yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah. Dengan apa? Dengan menyiarkan agama Islam agar regenerasi terus berlanjut, agar terus perjuangan Islam ini sampai akhir zaman dengan wasilah berdakwah. Sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah di Madinah apa? Mengimani bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala mutlak, ya. Bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan adalah hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian mencintai Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cara mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnahnya itu fattabi'uni, ya. Caranya itu adalah bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apalagi gemar membaca buku sejarah dan mentauladani, banyak sekali, ya.
Apalagi sekarang ada film-film sejarah Umar bin Khattab. Bagaimana kalian bisa mempelajari detail tentang perkembangan dakwah Rasulullah SAW melalui visual ataupun dari baca. Kemudian memelihara silaturahmi dengan sesama muslim, sesama manusia. Bertunjung ke tanah suci. Jika kalian diberikan kemudahan Allah ya, melihat ya, di samping umrah melihat jejak-jejak perjalanan Rasulullah SAW, di mana gua Hira, di mana gua Sur, ya, di mana perjalanan Rasulullah SAW di Madinah, ya, mana Masjid Quba, ya. Semoga Allah mudahkan kalian semua, keluarga kalian untuk bisa berangkat haji dan umrah, kemudian berangkat ke Madinah, melihat di samping beribadah untuk mempelajari perjalanan yang masih bisa dilihat. Kemudian semangat juga kalian di samping itu mempelajari dan memahami hadis perjalanan Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya sekedar di pelajaran sini saja, tapi harus kalian memperbanyak baca hadis, kemudian baca sejarah, sehingga dengan sejarah itu ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perencanaan matang, menyusun strategi yang tepat untuk melakukan segala sesuatu, menjalin kerjasama yang baik sama Islam, rela berkorban dengan hati yang ikhlas untuk tegaknya Islam. Nah, ini terakhir adalah latihan. Coba kalian tuliskan hal-hal yang apa saja sih yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat beliau tiba di Madinah. Ini latihan kalian, silakan dituliskan, kemudian dijelaskan ya poin-poinnya. Jangan lupa nama, kelas, kemudian tuliskan apa saja, hal apa saja yang Rasulullah SAW lakukan pada saat di Madinah. Diketik, kemudian di-share kepada Ustadz ya. Kalau di YouTube berarti ini ditulis komentatornya di bawah ya. Nama, kelas, tanggal, dan absensi. Kemudian yang pertama itu adalah hikmah pelajaran ini, kesimpulan pelajarannya apa, baru kemudian tuliskan latihan ini ya. Kemudian tuliskan peperangan apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW beserta penjelasannya ya, dalil nakli yang berkaitan dengannya. Jadi dua tugas kalian ya. Yang pertama adalah pelajaran ini apa yang didapat, kemudian juga strategi Rasul apa yang dilakukan Madinah. Yang kedua, pejuang patriot atau peperangan apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW ya, dan berikan penjelasannya secara berkaitan dengan itu ya. Baik, cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhir dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.